Teman-teman pernah nggak sih pergi ke kebun binatang atau ke tempat manapun itu, atau mungkin cuman sekedar lihat dari video, terus ngeliat gerak-gerik harimau, singa, macan, itu ternyata mirip banget sama kucing kita di rumah, ya nggak? Atau mungkin kalau teman-teman ngeliat mereka dalam bentuk kecil, kayak tiger scarf, bayi harimau, bayi macan, terus kita kayak wondering, ih kok mirip ya sama si belang di rumah, ih kok mirip ya sama kucing kita di rumah, ya nggak? Ada yang ngerasa kayak gitu? Karena sebenarnya teman-teman tidak salah. Tahu nggak sih kalau tigers atau harimau itu DNA-nya sama dengan kucing kita di rumah sebesar 95,4%. Kelihatan kan seberapa mirip mereka, seberapa dekat mereka itu hubungan kekeluargaannya. Yang ngebedain apa sih? Yang ngebedain cuman size-nya aja, karena mereka itu memang ternyata satu family. Kalau mereka semirip itu, berarti sebenarnya kucing kita di rumah itu hewan buas dong. Oh enggak, tenang aja. Kucing yang ada di rumah itu sudah didomestikasi dari nenek moyangnya yang atas dari sekitar 10.000 tahun yang lalu. Mereka itu berevolusi dari African Wildcats. Kucing kita itu adalah karnivora. Kenapa? Kan mereka satu family dengan big cats, dan big cats ini merupakan karnivora. Meskipun kucing kita tuh bentuknya kecil, size-nya kecil, tapi jangan sampai kita lalai untuk tahu kebutuhan nutrisinya. Mereka itu perlu makan daging. Kan kelihatan banget tuh dari giginya, iya nggak? Tapi beda banget sama taring kita manusia yang merupakan omnivora. Kita bisa makan daging, kita juga bisa makan tumbuhan, atau bahkan biji-bijian. Sekarang kita bedain anatomi gigi kita sama gigi kucing kita. Kucing kita itu giginya tipis, tajam, dan taringnya itu panjang banget. Sama nggak sama gigi-gigi wildcats atau big cats? Mirip ya? Iya dong, karena ternyata seharusnya kucing kita yang di rumah itu makannya juga sama loh sama big cats, yaitu apa? Apa coba? Daging. Betul. Dan bukan biskuit. Ini kayaknya harsh truth yang harus saya sampaikan, meskipun nggak harsh banget ya, karena sebelumnya saya udah pernah lebih harsh dari ini. Nah, kalau teman-teman masih nggak make sense, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena mereka kan berbeda, yang satu tinggalnya di hutan, yang satu tinggalnya di rumah. Mereka udah beradaptasi dan lain sebagainya. Kita lihat nih, perbedaan anatomi gigi dan rahang untuk karnivora dan herbivora, pemakan tumbuhan. Lihat sini ya. Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat kan, karnivora itu giginya tajam-tajam, lalu tipis dan panjang. Untuk apa sih? Untuk mencabik, untuk menggigit biar mangsanya nggak kabur, lalu untuk merobek daging mangsanya. Sementara kalau di herbivora, mungkin teman-teman juga bisa lihat, dia nggak perlu taring, dia nggak perlu gigi yang tajam, karena apa yang dia makan bukanlah sesuatu yang bergerak, bukanlah sesuatu yang harus diburu, tapi makanan mereka akan diam di situ, terus mereka tinggal merobek dengan mudahnya. Karnivora juga dibekali dengan rahang yang kuat. Kenapa? Karena karnivora itu sebenarnya gerakan rahangnya hanya dua, yaitu gerakan ke atas dan ke bawah, atas bawah gitu. Jadi ketika dia udah nyaplok nih, dijepit mangsanya ya, dicaplok, dijepit, lalu ditarik, terus telan. Lucu ya? Tapi coba deh perhatiin, kucing kita itu nggak pernah mengunyah loh, karena yang mengunyah itu adalah herbivora,
yaitu hewan pemakan tumbuhan. Jadi kalau mereka gerakan rahangnya adalah begini, memutar, bisa ke sini. Mereka itu gerakan rahangnya memutar ke banyak arah, lebih kaya memang gerakan rahangnya ya dibandingkan dengan karnivor. Jadi mereka akan menghancurkan, melumatkan makanannya di mulut, baru kemudian masuk ke dalam perutnya, nantinya yang kemudian akan difermentasi. Sementara untuk karnivora mereka hanya akan gulping, hanya akan langsung menelan utuh-utuh atau size yang mereka rasa cukup, mereka telan. Dan karena makanannya ini berupa water dense, sesuatu yang padat akan air, daging itu kan kita tahu padat banget akan air ya, sekitar 70-80% mungkin air gitu. Jadi ketika masuk, airnya diserap, lalu turun lagi ke usus besar. Jadi ketika masuk di usus besar itu airnya tuh dipisahin tuh sama essential nutritionnya, masuk lagi ke usus kecil, lalu di usus kecil itu nanti di breakdown semua amino asid, mineral, vitamin, semua di breakdown. Ketika itu udah terserap sempurna, maka buangan si karnivor itu akan menjadi tidak terlalu banyak dan benar-benar cuma ampas doang gitu, tidak ada yang terbuang. Itulah kenapa kucing sebagai karnivor memang membutuhkan makanan yang water dense, makanan yang syarat akan air. Lalu ada nih yang bilang, enggak kucingku nggak mirip sama singa, kucingku nggak mirip sama harimau, karena kucingku jinak, kucing aku mageran, kucing aku begini begitu, pokoknya beda. Tapi tahu nggak sih sebenarnya naturally kucing itu harus bergerak dan workout setiap hari. Workout yang dimaksud tuh kayak gimana? Ya dia lari-lari, dia loncat-loncat kesana kesini. Kalau kucing teman-teman tidak segesit itu, mungkin ada yang salah. Apakah kucing teman-teman ini obesitas? Atau kucing teman-teman sakit? Cek dulu yuk, apakah kucing-kucing kita di rumah sudah memiliki ciri-cirinya sebagai karnivor.